gitu. Ah. Jadi saya tetap dengan komitmen di awal bahwa sosial media itu sarana untuk berbagi kebahagiaan, bukan tentang kesedihan dan kemarahan akan menambah Masalah lagi. masalah lagi. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisno dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan melalui Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, akhir-akhir ini materi yang dibahas dalam program Bincang Bahasa dan Sastra lumayan berat dengan narasumber yang bisa dikatakan serius. Tetapi untuk saat ini kita akan membahas sesuatu yang lebih ringan karena narasumber yang hadir di studio bisa dikatakan orangnya santai. Sepertinya juga tidak suka ribet. Beliau adalah Jun Bintang. Betul kan Junnya? Santai. Betul. Dan tidak mau ribet. Betul. Ya, kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa melibatkan orang lainnya? Karena hidup sudah ribet, jangan ngobrolin yang ribet-ribet lagi. Betul. Beli Jun, apa kabar? Tiang becek-becek, selalu becek-becek. Ini kali kedua ya Beli Jun datang sini ya? Ya, padahal saya nunggunya hampir setahun lo diundang lagi. Setelah setahun baru dapat undangan lagi. Mudah-mudahan tidak bosan. Nggak pernah bosan. Ya. Berbagi itu sesuatu hal yang indah dan wajib menurut saya. Pertemuan yang terakhir yang dulu itu kita sudah membahas, saya sudah bertanya mengulik tentang Jun Bintang itu seperti apa, terus kiprahnya seperti apa. Sekarang kita santai saja Beli Jun ya. Ya. Kita lebih ke minta pendapatnya Beli Jun seperti apa. Ya itu ya. Beli Jun sekarang menganggap diri sebagai influencer. Sadar tidak? Nah gitu. Pertanyaan saya bukan menganggap diri, sadar tidak kalau Jun Bintang itu adalah seorang influencer? Enggak, tapi orang-orang mengundang saya sebagai influencer. Saya masih menganggap diri saya seniman aja. Beli Jun, tahu tidak influencer itu ada bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia influencer? Pemengaruh. Pemengaruh. Itu dari pengaruh kan, mempengaruhi orang. Orang yang memberikan pengaruh ke orang namanya pemengaruh. Oh. Baru tahu ya? Baru tahu. Pemengaruh ya? Iya. Pemengaruh ya? Itu bahasa Indonesia baku. Itu sudah baku. standar Baku. ya. Pemengaruh. Itu sudah standar. Okay. Ya balik lagi. Okay. Sadar kan menjadi seorang influencer? Enggak. Oh. Enggak sadar. Nah, tapi jika saya mengatakan bahwa Jun Bintang itu seorang influencer, bisa terima kan? Saya terima. Tapi saya enggak sadar. Tentu saja tanggung jawab menjadi seorang influencer, pemengaruh itu pasti beda dengan orang pada umumnya ya. Iya, benar. Sadar seperti itu ya? Sadar. Jadi saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, apa yang saya bikin di sosial media, mempertanggungjawabkannya pada publik, memperhatikan betul. Apa yang saya buat, gitu aja sih. Nah, saya melihat Jun Bintang itu aktif di media sosial dan penggunaan bahasa juga kalau dilihat dengan influencer yang lain begitu ya, saya melihat bahasa yang Beli Jun gunakan itu bagus. Terima kasih. Penempatan bahasa Indonesia, kemudian kan Beli Jun juga bahasa Bali kan, banyak juga di bahasa Bali itu juga saya melihatnya bagus. Gitu ya, terima kasih. Mungkin juga sudah ada kesadaran atau jangan kesana dulu deh kita membahas. Sekarang saya bertanya aktivitasnya Jun Bintang sekarang akhir-akhir ini apa sih? Kalau saya sengaja tidak melihat media sosial. Saya diberitahu bahwa nanti narasumbernya adalah Jun Bintang. Saya tidak berusaha mencari tahu Jun Bintang itu ngapain gitu. Karena saya mau bertanya. Ya, oke. Ya, yang dikerjakan sekarang ini apa? Saya ngevlog, bikin konten, dan menjadi brand ambassador. Banyak sih, karena
2 tahun ini kan pandemi nih. Iya, iya, iya. Saya nggak bisa ngelakuin konser, berkumpul dengan banyak orang. Mengumpulkan orang tuh susah. Ya, tapi saya masih punya sosial media untuk mempengaruhi orang untuk selalu baik, untuk selalu berkreasi dan nggak mati gara-gara pandemi. Gitu. Betul, betul, betul. Bermusik juga tetap jalan? Masih. Konser udah mulai jalan, online. Jadi saya bisa aja bikin beberapa potongan-potongan lagu, saya share di reels, di video. Iya, ya. Sekarang kan sedang booming yang real ya. Ya, luar biasa, media itu luar biasa, mempermudah kita dan kita nggak mikir, wah hebat nih, bisa gini sekarang, bisa gini, harus up to date dan kita. Iya. Dari sekian media sosial yang digunakan, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, yang dianggap paling menguntungkan yang mana? Semuanya menguntungkan, tapi untuk pekerja menguntungkan dari sisi apa gitu dulu ya? Ya, dari sisi pekerjaan ya Instagram ya. Karena kontak person saya itu lewat DM semua ada di Instagram sana. Ya. Jadi kalau untuk mempengaruhi orang tuh ada di YouTube. Jadi kadang orang saya sering bikin mengeksplor tempat, ya bantu teman ataupun bikin acara ngopling yang sekarang lagi ditonton banyak orang, yang kebetulan ditonton banyak orang. Kalau menurut saya itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Gak ada ya? Tidak ada yang kebetulan. Oke, Instagram, YouTube, kemudian Facebook juga. Ya. Ide dan inspirasi dari konten-konten itu dari mana sih sebenarnya? Yang mana nih? Semuanya. Kalau Instagram dari mana, kalau YouTube dari mana dan sebagainya? Sebetulnya itu bukan ide, saya pikir itu kewajibannya karena tugas saya sebagai entertainer. Jadi saya kan penghibur nih, pria penghibur nih. Jadi apa yang saya buat, saya mau konser di mana gitu, nggak ada spanduk pun orang tahu saya akan konser karena mereka nge-follow saya. Gitu. Iya. Maka banyak juga single-single baru saya push dulu di sosmed saya. Jadi pas launching orang udah tahu lagu saya gitu. Jadi mungkin itu kelebihan saya dari teman-teman yang lain. Dan akhirnya diikutilah oleh teman-teman band lain, cover, ngasih tahu ke teman. Misalnya saya punya sahabat yang memang penyanyi, bro, cover lagu saya dong. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kan gengsi untuk cover. Iya, minta tolong untuk mengcoverkan lagunya gitu. Saya tidak masalah. Tidak masalah. Saya bersetan dengan gengsi. Yang penting saya betul. orang mau nolongin saya, kalaupun enggak ya saya nggak maksa gitu. Gitu aja. Bikin giveaway, cover terbaik saya kasih hadiah. Ya bentuk keterikatan saya dengan fans. Iya, bentuk interaksi seorang Jun Bintang dengan teman-temannya betul, begitu ya. Betul. Nah, kalau ngopling yang paling bisa dikatakan paling tren sekarang itu ngopling kan. Ngopling itu idenya dari mana? Mengundang siapa? Itu dari siapa tuh? Dari saya semua. Saya semua. Itu ada pertimbangan, orang ini layak saya undang karena begini ini. Itu menjadi pertimbangan juga. Jadi pertimbangan juga. Yang penting orang itu menginspirasi. Saya nggak pernah memilih orang sedang viral kemudian saya undang jadi bintang tamu, apalagi kontroversial. Saya menghindari adanya gesekan-gesekan yang sensitif gitu. Betul. Saya ingin, karena dari awal saya ingin konten saya itu fun gitu, menarik, menyenangkan gitu. Saya lebih membagikan kebahagiaan daripada berkutat untuk melakukan kontroversi yang tidak ada artinya gitu buat saya. Malah menimbulkan masalah baru lagi. Ya. Makanya saya yang jelas saya menghindari. Saya bukan bilang saya nggak pernah ada masalah di sosmed. Artinya kalau kita tahu bahwa itu akan menjadi masalah, lebih baik nggak usah dah. Ya. Untuk apa? Karena viralnya sebuah konten ini kan ada dua nih. Satu karena negatif, yang kedua karena positifnya. Saya lebih memilih yang kedua. Yang positif itu. Iya. Berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi suka gitu. Saya lebih memilih itu. Kalau ada konten-konten lain yang memang bikin kontroversial itu kan urusan mereka silakan, ya. Gitu ya. Dan harus konsisten dan harus terima akibatnya gitu. Mungkin mereka sudah tahu akibatnya gimana gitu, makanya bikin. Kalau saya lebih menghindari lah. Betul. Kalau proses dari kita fokuslah kopling gitu ya. Ngopling. Proses sampai dia menjadi hasil dari praproduksi, produksi dan pasca produksinya seperti apa sih? Siapa tahu ada yang ingin menjadi saingannya Jun Bintang gitu.
Nggak apa-apa, saya berbagi aja. Karena setiap orang kan punya talentnya masing-masing. Iya, betul. Dan bertanya itu tidak gampang. Jadi seperti sekarang, Meniru itu juga tidak gampang kan? ya, meniru itu akan tetap menjadi follower. Menjadi pionir itu yang susah. Betul. Kalaupun ditiru ya artinya saya sudah berhasil mempengaruhi orang untuk meniru saya. Meniru ya yang mereka anggap bagus gitu lah ya. Betul. Ya, jadi saya lebih memilih orang yang pertama mungkin orang yang dekat-dekat dengan saya, talent-talent yang tahu kenal saya gitu. Karena mereka mau nggak mereka berbagi gitu. Terus mereka ada kontra nggak sama sponsor yang saya buat. Oh betul ya, Ya, itu juga menjadi saya kan sama Banyumatis, misalnya cuma sama kopi apa, saya harus izin dulu. Nah kalau dia bilang oke ya, ayo kita kolaborasi. Belijun masih dengan Banyumatis ya? Masih lagi setahun. Buktinya kok tidak ada di sini? Kita lupa bawa di mobil banyak ada. Itu ya penting ya konsisten ya. Jadi karena saya saya suka ngedit juga. Jadi saya tidak suka ribet dengan banyak kamera. Iya. Saya pakai satu, poin saya adalah yang penting isi gitu. Iya, Orang ya isi gambar bagus, makanya saya pilih kamera yang bagus. Terus karena obrolan kan jarang diedit ya, kecuali memang Iya. Memang sesuatu yang memang terlarang untuk disampaikan ternyata Iya. itu yang muncul ya. Cuma saya harus menyiapkan waktu setelah ngopling itu saya harus ngedengerin lagi. Ini ngomong apa nih narasumber saya nih. Gitu. Iya. Kalau misalnya dia menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi masalah, Edit. hapus. Oke, Belijun kalau perencanaan itu memang dari diri sendiri atau melibatkan orang lain untuk merencanakan itu? Ngopling diri sendiri. Diri sendiri. Biasanya itu dengan membuat storyboard dulu atau apa saja yang itu improve saja ya? Ya, saya pintar. Susah nih. Susah loh itu. Pertanyaan saya timbul dari jawaban narasumber. Iya. Makanya si narasumber juga harus hati-hati memberi pernyataan. Betul. Karena takutnya itu nanti cari lagi. Karena kalau ada pejabat jadi bintang tamu saya, kadang saya bilang, Bapak sejak jadi pejabat pernah korupsi nggak? Lebih kaya sekarang nggak? Lebih santai sekarang nggak jadi pejabat atau sebelum jadi pejabat? Jadi ya mereka paling ketawa. Karena menjawab pertanyaan yang seperti itu kan susah-susah gampang kan? Harusnya gampang kan ya? Harusnya. Tapi kan susah loh ya. Susah loh menjawab yang seperti itu. Iya. Jadi saya bikin santai aja. Kalau sama pejabat, kemarin juga sama jenderal ketua BNN. Jadi mungkin ada perasaan grogi juga, tapi saya harus berusaha. Oh ini ruang saya nih. Iya. Ya, beliau yang harus ngikutin saya. Ini rumah saya begitu ya. Yang saya tanyakan sebelum on air, Pak atau Bro, apa yang nggak boleh saya tanyakan? Itu aja. Oh itu ya. Jadi saya berusaha untuk menghindari itu. Pasti ada sesuatu hal yang tabu yang harus ditanyakan, yang nggak boleh ditanyakan. Yang tidak boleh ditanyakan. Ya, kebanyakan sih narasumber saya apa aja boleh. Jadi saya enak nih ngomongnya. Berarti kesalahan saya tadi itu saya belum bertanya loh apa yang tidak boleh saya tanya. Aduh jaga aja dibilang. Ya membuat perasaan narasumber nggak enak tuh berbahaya. Jadi betul. kita nggak akan komunikasi juga menjadi tidak enak kan kalau sudah merasa tidak nyaman begitu ya. Makanya itu yang saya hindari. Nah, untuk proses tadi persiapannya tuh sudah seperti itu, tidak ada persiapan yang ribet lah seperti itu. Kemudian produksinya rekaman santai seperti itu, nanti tinggal pasca produksi. Saya nggak pernah sampai sehari loh. Sekarang syuting ntar sore udah tayang. Jadi. Karena editnya juga tidak terlalu ini ya. Tetapi yang yang paling diperhatikan di sana itu adalah yang tadi itu ya kata-kata yang akan menimbulkan masalah itu. Attitude berbicara juga penting. Jadi saya menjaga bahasa saya yang dia bisa mengerti, menjaga sesopan mungkin, nggak kasar dan lain-lain. Tergantung bintang tamu saya. Misalnya bintang tamu saya anak pang, ya ada kata-kata kasar tapi lucu gitu. Gitu. Jadi ya saya ngikut. Kemudian pasca produksinya yang mengedit itu siapa? Saya. Ada. Kalau ngopling saya langsung. Saya ngedit opening, iklan, isi pembicaraan, ending. Itu aja. Kalau nge-explore itu ada tim saya, editor saya.
Oh. karena lebih susah dia. Iya, iya, iya. Kalau nge-explore itu juga saya belum pernah menonton yang explore. Coba nonton ya. Yuk ku beleleng. Eh, kalau yang ngopling sering saya nonton. Ya. Kalau yang ada konten Beli Jun yang benar-benar dipersiapkan harus buat naskah atau apa. Yang iklan-iklan motor-motor itu juga kan harus ada naskah. Ya itu bukan? naskah. Itu ada editor. Itu bukan saya yang bikin. Pembuat naskahnya ada. Iya, ada pembuat naskahnya menyesuaikan dengan tipikal saya. Jadi saya kan orangnya nggak seriusan nih. Iya, iya, iya. Jadi orang tuh mikir saya ini kenyat, keras gitu, Iya, iya, iya. dan lucu gitu. Berarti proses penyusunan naskah itu juga melibatkan si Junnya sendiri, melibatkan orang yang membuat naskah itu ya. Iya. Kalau misalnya naskah dibuat ternyata Junnya tidak setuju, tidak mantap Saya dengan ganti, itu. saya ganti dialognya. Oke. Kalau di film di Aji Strongking itu kan udah seri ke-5, itu full saya yang bikin naskahnya. Nah, sekarang kita ke penggunaan bahasa dalam naskah-naskah itu. Iya. Entah itu iklan yang Yamaha ya. Boleh nyebutin merah ya? Yamaha bayar nih ke balai bahasa. Yang Yamaha, kemudian yang Aji Strongking itu. Iya. Proses penyusunan naskahnya seperti apa tuh, Bijun? Saya kalau di Aji Strongking saya membaca karakter pemain. Jadi saya tahu misalnya siapa Gapul atau Alek gitu. Saya tahu karakternya kayak apa. Saya bikin bahasanya dia yang senyaman mungkin yang dipakai orang sehari-hari. Jadi kesannya itu memang bahasanya dia gitu ya, walaupun betul, di naskah ya. Improve. Jadi saya ngasih benang merahnya aja. Misalnya nih, Alek marah tidak terima dengan perintah Haji Strongking. Jadi bentuknya begitu, itu bukan kata-kata. Bukan kata-kata. Jadi dia ngimprove nih. Iya, iya, iya. Tapi kalau ada yang jelimet, kata-katanya aneh, saya suruh ganti. Cari kata-kata yang lain. Yang terlibat dalam penyusunan naskah itu siapa? Hanya Jun saja atau termasuk Saya aja. si pemainnya? Saya aja. Saya aja. Tapi nanti ada reading. Reading ya. Ada reading dulu sebelum take. Oke. Gitu. Paling kita kendalanya di cuaca ya. Kalau hujan berhenti. Nggak pernah ada kendala makanya pemain-pemain saya ya tetap itu terus. Cuma ada beberapa aja pemain-pemain baru gitu. Nah, dalam konten-konten yang Beli Jun buat itu, penggunaan bahasa, pilihan bahasa di sana itu berdasarkan keinginan Jun Bintang sendiri. Nggak semua juga. Saya ngikutin kaedah juga ya. Jadinya menghindari kata-kata yang aneh, yang nyeleneh gitu. Iya, betul. Makanya karena ini kenapa Haji Strongking lebih gampang dibikin karena ada bahasa Balinya juga. Bali Indonesia gitu. Tapi lebih banyak ke Bali karena penggemarnya kan kebanyakan orang-orang Bali. Kalau lama saya nggak bikin mereka ini protes. Beli Haji Strongking kapan nih? Saya kemarin kan baru selesai syuting film Tatu. Filmnya Puja Astawa. Nah, itu saya ngikut di sana. Saya jadi pemeran pacarnya Dewi Perdewi. Itu ya lumayan itu kalau Puja orangnya kan detail ya. Apa yang ditulisan itu yang harus kita ucapkan. Jadi harus membaca, harus cerdas pemainnya. Oke. Ada tujuan khususnya atau Beli Jun menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Bali? Ada dari Jun Bintangnya sendiri itu ada ada tujuan tertentu tidak? Kenapa menggunakan bahasa Bali? Kenapa dalam bahasa Bali itu ada bahasa Indonesia gitu misalnya? Ada. Karena saya lama kelamaan Haji Strongking ini seperti ngopling, akhirnya orang luar Bali juga suka. Beli pakai bahasa Indonesia dong. Jadi kalau Haji Strongking berbahasa Indonesia aneh, kayak Haji Strongking yang kemarin ini ada beberapa Haji Strongking berbahasa Indonesia. Saya sendiri merasakan keanehan itu. Adi Soleh aneh. Agak aneh karena itu saya kasih kesempatan teman yang lain untuk menyutradarai. Ternyata memang nggak ngefeel gitu. Padahal gambarnya bagus, skrip bagus. Karena memang image dari Haji Strongking itu ya Bali. Gitu ya. Bali. Kalau itu dipaksakan ke bahasa Indonesia juga nggak bisa. Paling mungkin ke depan saya harus membuat translate di bawahnya. Ada subtitle gitu ya. Dan, iya. Subtitle tahu tidak subtitle bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa tuh? Takarir. Banyak yang kita tidak tahu ya. Tahun lalu udah ngasih tahu kayaknya ya takarir ya. Ya, nah ya, takarir.
bagi seorang produser, kan bisa dikatakan sebagai produser kan jadinya di sana ya. Betul. Bagi seorang produser, seberapa penting sih pilihan bahasa itu terhadap suka tidaknya si masyarakat? Oh, penting banget menurut saya ya. Iya. Karena penggunaan bahasa mempengaruhi karakter dan ditonton enggaknya konten kita gitu. Sama dengan tulisan-tulisan yang saya bikin di sosial media gitu. Saya kenapa setiap huruf awal saya pakai huruf besar? Merhatiin nggak? Itu sengaja ya? Itu sengaja. Karena ada tujuan tertentu gitu ya? Ya, saya pingin setiap kata yang saya buat itu orang ngerti gitu. Saya tahu itu kaidah yang salah, artinya nggak ada huruf besar di tengah sampai ke belakang gitu. Tapi saya ingin orang-orang memperhatikan kata per kata apa yang saya bikin. Gitu. Kadang saya bikin quote-quote nyeleneh, kayak apalah, ya tetaplah berbuat kebaikan hingga kejahatan lelah mengikutimu. Kalau bisa kau kerjakan sendiri untuk apa? Itu yang terakhir saya baca. Tapi saya mikirin apa yang saya bikin ini ntar kalau ini di blast Imbasnya seperti apa gitu. Seperti itu. Dan cenderung memang mengharapkan imbas yang positif ya. Betul. Kalau misalnya memang nanti imbasnya akan negatif, lebih baik ya jangan di ini ya. Jangan. Dan saya kadang-kadang kan teman-teman ada yang mereka memikir Facebook sama Instagram itu Tuhan gitu. Udah mulai salah nih. Ngadunya tuh ke sosmed. Baru mau bahas itu. Beli Jun, kan kadang ini bergantung individunya ya. Mungkin saya dengan Beli Jun Bintang itu kita satu pemikiran untuk masalah begitu ya. Kadang-kadang saat kita sedih, kita tidak akan menyampaikannya di media sosial begitu ya. Lebih baik kita menyampaikan saat kita senang. Karena orang lain ingin melihat senangnya kita gitu ya. Kadang tapi senangnya juga jangan berlebihan. Malah jadinya jatuhnya ke pamer. Oh, iya betul. Ngerti ya? Betul, ya, betul. saya lebih menghindari lebih ke pamer gitu. Artinya berbahaya itu. Iya. Karena ada orang yang tidak seberuntung kita gitu. Misalnya punya apa gitu kita pamerkan. Bagaimana captionmu itu menarik biar nggak kelihatan pamer gitu. Iya, betul. Kalau menurut saya, Iya. karena sosmed itu kan untuk berbagi kebahagiaan, bukan untuk berbagi kemarahan, menjelekkan orang di sosmed. Apalagi nggak ada nama kan, semua orang akan tersinggung. Nanti takutnya teman yang tidak kita tuju itu malah tersinggung ya. Masalah baru lagi. Betul. Jadi saya pikir kalau ada masalah memang sama orang, bicarain aja baik-baik, kan? Ngomong aja, bro, aku nggak suka kamu gini, selesai masalah. Kalau nulis di Facebook, bakalan panjang masalahnya. Betul. Nah, sebenarnya saya mau bertanya bagaimana sebenarnya Jun Bintang itu memperlakukan media sosial itu. Apa saja yang Jun Bintang sampaikan di media sosial, apa yang tidak? Versinya Jun Bintang. Saya lebih memilih apa yang saya mengerti di misalnya saya ngomongin orang-orang pada ngomongin politik nih. Saya nggak akan ikut gabung ngobrolin itu. Karena merasa diri tidak kompeten di sana ya. Ya, it's not me. Saya nggak akan ngomongin hal yang saya tidak mengerti. Gitu. Betul. Tapi kalau tentang bernyanyi dan lain sebagainya pasti saya berkomentar. Tapi komentar itu pun tidak boleh asal komen aja gitu. Bro, suaramu jelek. Itu kan berbahaya, menyakiti orang dan lain sebagainya. Betul. Paling saya bilanginnya, bro, latihan lebih keras. Atau dibeginikan saja gitu ya. Pasti lebih keren kayak gitu. Jadi saya tetap dengan komitmen di awal bahwa sosial media itu sarana untuk berbagi kebahagiaan, bukan tentang kesedihan dan kemarahan akan menambah masalah lagi. Yang selama ini yang Jun Bintang selain tadi mengunggah hal-hal yang positif seperti apa saja sih isi dari media sosialnya Jun Bintang? Lebih ke kegiatan saya, apa yang saya lakukan. Tapi kegiatan itu jadi seleksi ya, kegiatan yang dalam tanda kutip negatif, nggak usah ya. Negatif itu apa? Ya kita sama-sama tahu lah. Saya nggak pernah melakukan hal negatif yang saya unggah ya. Ya paling ya berbagi. Akhir ini kan pandemi banyak korban-korban salah informasi, gunung meletus. Iya betul. Ya, artinya saya lebih ke kemanusiaan lah. Saya kan ketua MBP Musisi Bali Peduli. Jadi lebih ke bikin konser, dapat dana, beli beras, nanti sumbangkan. disumbangkan. Ya, saya bukannya memamerkan
hal yang saya lakukan. Artinya saya ingin teman-teman yang bukan musisi juga bisa berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki kepada teman-teman yang memerlukan. Iya. Itu juga kalau misal kita mau berpikiran positif ya. Kalau saya sendiri melihat hal-hal seperti itu, ada melihat orang berbagi, saya melihat itu bukan sebagai pamer, tetapi saya melihat itu sebagai inspirasi. Betul. Supaya orang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, Gitu ya. betul. Ijin, ya. Kalau orang saling hujat, wah pangkatnya ini, pangkatnya gitu, ayo nak ikut. Jangan komen aja. Ya. Silakan kamu ikut, lihatkan juga dirimu. Lebih banyak orang berbuat baik kan lebih banyak Orang menerima ya. Iya, itu aja saya. Saya nggak pernah peduli orang bilang apa, yang penting saya udah melakukan hal yang terbaik untuk sesama gitu. Betul. Karena menurut saya tuh hidup yang hebat itu hidup yang berguna untuk banyak orang. Nah, kalau misalnya menggunakan memilih sebuah bahasa, sebuah kata, ada ada ketakutan tidak dari seorang Jun Bintang itu jika kata-kata saya salah nanti penggemar saya pergi gitu? Enggak, saya nggak pernah takut. Saya nggak punya penggemar pun saya nggak apa-apa. Artinya begini, semua kata yang saya bikin bukan masalah takut kehilangan penggemar, tapi menyinggung orang aja. Takut menyinggung orang saya. Lebih ke itu. Jadi saya tahu saya ada beberapa sahabat seniman, musisi yang bermasalah. Tapi saya tidak berusaha untuk tidak masuk ke pribadinya itu kan masalah mereka. Kalau kita bersahabat ya tetap masalah apa yang mereka lakukan urusan mereka gitu. Kecuali dia nanya ke saya, ya saya kasih solusi sebisa saya gitu. Tapi kalau mereka memang enjoy dengan masalah. Nah, karena ada orang yang merasa keren setelah bermasalah. Menikmati masalah menikmati masalah itu karena dia bisa viral dan lain-lain. Malah dinikmati. Dan kita sibuk untuk mengurusi kesalahan-kesalahan itu gitu. Kapan kita berkarya kalau artinya memang orang-orang sudah cerdas sih, masyarakat sekarang sudah cerdas. Mereka udah tahu mana yang harus di-follow, mana yang harus tidak usah diikuti gitu. Tahu mereka. Cuma saya pikir mereka memang lebih memilih diam. Tapi kalau netizen sudah bersatu, kalau sekarang kan yang paling benar itu suara netizen. Makanya pemimpin besar pun akan hilang kan? Drop. Ya, Surya Siu istilahnya. Ya, beliau nak ngomong bla bla bla. Tapi kalau orang sudah mencolek pamor itu yang berbahaya. Apa orang apalagi? Karena dia sudah dipandang salah oleh orang. Betul. Memperbaiki itu yang susah. Makanya sebelum susah diperbaiki, lebih baik tidak usah membuat kesalahan itu. Pas. Setuju ya. Belijun, Ya. Belijun kan aktif di media sosial, otomatis melihat juga konten-konten yang dibuat oleh orang-orang atau teman-teman pemengaruh lainnya. Ya. Kalau Belijun melihat kondisi sekarang seperti apa? Konten-konten yang ada di feed di berandanya Belijun itu seperti apa? Sudah banyak yang kreatif. Tapi saya pikir kalau kamu memang mau dikenal orang, jangan meniru hal yang sudah ada. Harus menjadi diri sendiri, punya karakter sendiri. Supaya tidak selalu menjadi follower ya? Ya. Kalau ngikutin kapan bisa jadi pionir kan? Kalau misalnya sudah ada hal yang sudah naik, tiru, modifikasi, aplikasikan gitu aja. Jadi jangan niru langsung gitu. Kalau menurut saya sih ya. Jadi sudah bagus sih anak-anak muda sekarang cover lagu dan lain sebagainya. Cuma tetap aja hal-hal itu sudah ada originalnya. Tetap harus adat kesopanan itu harus tetap kita jaga. Etikanya ya. Gede hijin aja nih ngelah lagu gitu loh. Etikanya. Punya pengalaman lagunya di cover tidak di. Ya kalau hal-hal yang sensitif seperti itu saya marah lah. Artinya ya saya kasih tahu, cuma nggak kasar-kasar juga. Coba pasti saya bikin di story. Coba cover laguku bro. Mari kita buat perhitungan. Gitu-gitu aja. Tapi mereka pasti ngah kan. Iya. Ya, tapi kalau ada musisi-musisi lain yang di cover lagunya senang itu kan terserah mereka ya. Kalau saya sih ada hitung-hitungannya. Kalau mereka cover, nge-blast di sosmed, banyak yang nonton di YouTube, malah banyak covernya daripada aslinya. Itu udah bermasalah menurut saya. Tapi memang dari aturan kan memang tidak boleh seperti itu kan? Nggak boleh. Tapi kalau yang di cover merasa nyaman, senang dia lagunya populer, meskipun dia tidak mendapat apa-apa, itu ada. Kan ada yang seperti itu. Ada yang bodoh seperti itu. Bukan Sorry to say. Bukan bodoh. Apa namanya? Kurang pintar. Sorry, itu lebih bagus ya. Kurang cerdas. Belijun sekarang kan banyak konten kreator.
lebih kreatif yang Ya. tadi Bli Jun sampaikan. Kalau melihat kita ulas balik lagi, flashback lagi ke belakang beberapa tahun kemarin. Kalau Bli Jun melihat itu, ini ada perkembangan ke arah positif atau negatif sih? Positif lah. Positif. Orang seperti channel TV, kalau dulu hanya ada satu channel, sekarang banyak channel. Sekarang kan terserah netizen ya, terserah penonton. Mereka bisa memilih channel yang mana mereka suka. Kalau nggak suka sama Jun Bintang, ada yang lain, ada yang Balai Budaya dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan apa yang akan mereka harus tonton. Iya, iya. Misalnya tentang anak-anak, pokoknya kreator yang ngerti tentang hati anak dan wanita pasti boom. Karena mereka yang pemakai Betul banget. paling banyak ya. Betul banget. Itu sama seperti lagu-lagu yang populer kan. Kalau udah nyanyi lagu pop, Isinya begitu. ya pasti populer. Penyanyi-penyanyi rock juga pasti yang populernya pasti lagu yang pop gitu. Jadi ya bikin konten-konten yang cerdas lah, yang lucu, yang menarik. Nah, kalau dari sisi kebahasaan, kalau sekarang Bli Jun melihat, entah itu penggunaan bahasa Balinya atau bahasa Indonesianya seperti apa sih? Kalau melihat isi di beranda kan kadang-kadang muncul kan? Ya. Ya, itu seperti apa? Apakah bahasa Bali yang digunakan itu sudah tepat atau bagaimana? Kalau dari Jun Bintang melihat itu seperti apa? Karena saya juga bukan ahli bahasa, tapi kalau menurut saya, Tapi kan pengguna bahasa kan? ya saya pengguna bahasa. Tapi sekarang bahasa Bali itu kan beragam ya. Orang Singaraja beda bahasanya, Gianyar beda, negara beda, dan orang Bali itu nggak semua ngerti bahasa-bahasa bahasa daerah yang itu ya. lain. Ya, betul. Jadi saya pikir kalau masyarakat menikmati, saya pikir aman-aman Tidak aja sih masalah, ya, tidak masalah. Yang penting nggak ada nggak ada. Tidak menyinggung itu ya? Memang Ya, sengaja memang menjatuhkan itu. Betul, itu menurut saya yang berbahaya ya. Tapi alangkah bagusnya apabila konten dan kaidah bahasa Bali nggak jadi rancu karena digabung-gabungkan gitu. Kalau menurut saya sih ya Bali aja. Ikuti kaidah Bali. Itu. Kalau berbahasa Indonesia ikuti kaidah Kaidah bahasa betul ya? Indonesia gitu. Meskipun diplesetkan dikit. Nah, sama seperti bahasa-bahasa yang digunakan di nasional di Jakarta. Mereka kan nggak ngikutin bahasa Indonesia yang benar. ya, Lebih yang ke salah. selengean dia Betul, bahasanya. betul, Malah betul. itu yang disenengin orang gitu. Ya, Itu ya, menurut ya. saya. Ya. Karena dunianya udah entertain dia. Entertain. Betul, betul. Menghibur. Nah, kalau dari Bli Jun sendiri, ada harapan tidak keterlibatan pemerintah dalam mengatur itu? Misalnya pemerintah membuat sebuah media pelatihan lah, gitu, yang bisa diikuti oleh para konten kreator. Perlu seperti itu tidak? Perlulah untuk pemula biar nggak ngawur. Ada aturannya gitu. Kalau yang saya lihat sementara ini kan untuk seniman-seniman di Denpasar khususnya ada Alayat ya, Iya. yang udah dipakai oleh Dalam semua konten kreator dan lain sebagainya. Jadi keseriusan pemerintah aja sih sebenarnya, karena konten kreator udah menjadi pekerjaan. Betul, betul, betul. Duitnya luar biasa loh Ya, kalau ya. kalau kita konsisten dan menjadikan orang anak-anak sekarang udah berpikir mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Betul, betul, betul. Polisi, dokter itu udah bersaing sekarang dengan pekerjaan. Kalau zaman dulu waktu kita kecil itu kan jadi apa? Polisi, dokter gitu ya. Iya, Kalau itu sekarang aja dua YouTuber. pilihannya. Betul, 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 betul. Gitu. Ah. Ternyata seniman juga sekarang menjadi pekerjaan yang bagus, apalagi konten kreator kalau kita kreatif. Betul. Saya pikir perlu ada pendidikan itu. Nah, jadi kalau misal nanti Balai Bahasa mau mengadakan penyuluhan menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Mau dong saya diundang. Baru mau nanya itu, mau ya. Mau. Kan sesuai dengan bidang saya. Iya, iya, Mau betul, dong, betul. saling berbagi. Nah, karena apa? Karena saya merasa bertanggung jawab sebagai pemuda Bali agar anak-anak konten-konten kreator di Bali juga bisa tumbuh berkembang dan kita terus menerus nonton drama Korea, nonton. Saya bukan bilang itu tidak menarik, tapi budaya kita boleh aja rock and roll, tapi budaya Bali harus tetap kita Tetap jaga. ditahankan, ya. Kalau kita terus ke barat-baratan, lama-lama Bali kan hilang. Menurut saya, jadi hal-hal itu yang membuat saya merasa bertanggung jawab. Ada beban di pundak saya untuk membawa Bali ini selalu dikenang sama orang. Setelah pandemi ini kan baru kelihatan nih, Bali merupakan destinasi persinggahan seluruh turis nasional dan internasional sebagai tempat berlibur. Setelah mereka nggak bisa keluar negeri. Iya. Artinya ya Bali
udah menjadi bagian dari mereka. Ya. Jadi saatnya kita ini menjaga budaya ini. Iya. Apa yang kita orang lihat? Karena mereka ingin lihat budaya kita kan Budaya. sebenarnya. Kalau pemandangan Lombok di mana? bagus, Iya, betul. di luar timur semuanya bagus-bagus. Kenapa mereka ke Bali? Budaya. Kalau itu hilang kan berbahaya. Jadi anak-anak muda inilah yang nanti menjadi tempat kita untuk menyebarkan virus budaya ini pada mereka. Jadi bisa dikatakan dalam istilah Balinya, anak muda itu adalah penekak Bali begitu ya? Betul. Ya. Jangan melawan anak muda, bro. Kita kan sudah bukan anak muda. Makanya pelatihan itu keren tuh, keren. Oh, iya boleh lah nanti saya usulkan supaya Balai Bahasa mengadakan pelatihan untuk teman-teman konten kreator. Iya, dan jangan dibikin tegang. Tegang, ya betul. Harus fun. Iya. Belajar itu kan fun, suatu betul, kebahagiaan. betul, Jangan betul. dipaksakan. Tapi janji ya nanti ikut ya. Ya, pokoknya kasih tahu saya. Apa dia? Saya nggak pernah bilang nggak kalau Balai Bahasa yang ngasih ini Iya. undang saya. Oke, Bli Jun. Ya. Pesan Bli Jun untuk anak-anak muda, untuk konten kreator yang sekarang ini dalam menggunakan bahasa itu seperti apa pesannya? Ya, berbahasa yang baik, bikin konten-konten yang bagus, yang mendidik, yang memotivasi, yang bisa mempengaruhi orang untuk selalu untuk baik. Bli Jun, stop dulu. Tahu tidak kalau Bli Jun yang betul itu memengaruhi? Betul ya, Bli Madea? Memengaruhi, Iya. ya, memengaruhi. Agak aneh kedengaran, tapi itu yang betul ya. Ya, itu yang betul. Ya, bisa memengaruhi orang lain untuk bisa berbuat lebih baik. Jadi bikin sekreatif mungkin, jadi diri sendiri dan berkarakter. Jadi kalau kita terus sebagai peniru, ya kita akan tetap aja sebagai follower gitu. Kapan kita bisa jadi pionir gitu? Ya. Kalau menurut saya, Ya. jadilah berguna untuk banyak orang karena konten-konten yang kamu bikin akan bikin orang lebih bisa berkreasi lagi, berbuat lebih bagus. Bagus Gitu. lagi. Ya, yang penting konten yang dibuat itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu intinya ya. Ya. Supaya tidak sekadar konten, Tapi nggak ada manfaat. ada manfaatnya. Oke. Nah, yang terakhir pesan untuk kami pemuda Bali, kami. Pemuda Bali, ya seperti yang saya bilang tadi, sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu sebagai orang Bali ya, tetap aja kita harus menjunjung tinggi budaya Bali. Jangan sampai hilang. Jadi saya kalau ada di luar juga saya bangga sekali dari Bali. Iya. Itu nilai plus buat saya. Benar. Apalagi dengan nama email ada Imade, bahagia Betul, sekali ya. Betul. Nah, kadang-kadang juga kita menyadari bahwa Bali itu indah, Bali itu bagus. Setelah kita keluar, kadang-kadang ya. Ya. Saat kita tidak pernah keluar, kadang-kadang kita apa sih Bali kan gitu ya. Iya. Tapi setelah kita keluar, baru melihat oh ternyata Bali itu. Ya. Nah, jadi kita juga perlu untuk pergi keluar, untuk Ya. melihat di luar supaya bisa melihat keindahan apa yang kita punya. Satu lagi pangsing bahasa paling aku harus keluar kita. Pangsing gede tangkah di Gumi Pedidi, tapi kalau ada di luar kita pasti merasa lebih kecil, bro. Dan lebih kangen. Kalau di luar gue ketemu sama teman-teman orang Bali itu Iya, nyamuk. nyamuk. Betul. Ya, uli aja bro, uli gianyare, uli tabanan, uli merasa bersatu Dekat gitu. ya. Tapi karena kita berada di komunitas yang sama, Jadi, udah persaudaraan itu gimana ya cara ngerungah ibu pedidi dah dia. Ya, betul. Ya. Dan juga kadang-kadang kalau kita sedang ada di luar negeri, di Jepang misalnya, ketemu dengan orang Indonesia, tidak usah lah orang Bali, orang Indonesia. Orang Indonesia ya betul. Itu sudah bisa saudara gitu bisa ya. sampai malam ngobrolnya. Ya. Itu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, Iya, Indonesia. Apalagi ketemu dengan satu rumpunnya, jadi sesama orang Bali. Ya itu. Jangan hanya bangga aja, tapi jaga etikamu. ya, Oh nih nak Bali nih, jujur nih, baik nih. Gitu ya. Kita bisa membuktikan bahwa orang Bali itu atau orang Indonesia itu memang baik gitu ya. Itu yang paling penting. Bukan hanya bangga menjadi orang Bali, tapi nggak melakukan apa-apa untuk Bali. Kan nol besar, Betul. menurut saya. Iya. Oke. Ya Bli Jun, intinya kita harus bangga dengan apa yang kita punya, kita harus beretika dan bertanggung jawab dengan apa yang kita punya gitu ya. Betul. Oke. Ya Bli Jun, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Pak Mat. Tidak terasa nih, cepat sekali kalau sedang ngobrol. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Balai Bahasa untuk tumbler yang saya Oke. dapatkan hari ini. Ya. Oke. Ini saya bawa konser kemana-mana. Bener kan untuk saya nih ya? Benar. Kapol kamu mau Bol? Kamu tak lagi satu.
Oke Lu Jun ya, terima Siap. kasih banyak ya. Kita ketemu lagi nanti. Thank ya. you, matur sukses Oke. undangannya. Iya, sahabat bahasa, demikian tadi diskusi santai saya dengan Jun Bintang. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra berikutnya. Salam bahasa. Salam bahasa. Untuk